Selamat datang kembali di materi atau kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita masih di bab E-Compensation bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan cek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan tentang dasar kompensasi dan E-Compensation dan sekilas tentang payroll. Di bagian kedua, saya membahas tentang payroll yang biasanya diasumsikan oleh kita yang ada di Indonesia terutama bahwa payroll adalah kompensasi, tapi itu bukan, karena payroll adalah bagian dari compensation. Jadi E-payroll itu juga bagian dari E-compensation. Di bagian kedua juga saya jelaskan bahwa payroll yang baik itu yang terintegrasi. Salah satunya yang menjadi komponen yang melelahkan gitu ya kalau di Indonesia adalah time and attendance system, absensi. Kemudian reimburse, PPH. Nah, itu hal-hal yang seharusnya masuk di dalam E-payroll dan menjadi bagian dari E-compensation. Nah, apa yang harusnya masuk di dalam perhitungan E-compensation? Jadi elemen-elemen dari kompensasi yang seharusnya masuk di dalam sistem. Bagi pihak non-IT atau pihak MSDM yang melakukan request ke orang IT, entah itu IT-nya di sisi internal atau Anda misalnya sebagai orang manajerial, pemegang keputusan terutama yang meminta atau request tentang sistem E-compensation, maka minimal itu harus terdapat elemen inti dalam kompensasi yang akan ada di dalam sistem tersebut. Bagi Anda yang orang IT, maka sistem ini yang juga harus ada di dalam analisis awal. Jadi yang pertama pasti adalah base pay, gaji pokok, yang biasanya reguler, entah itu berdasarkan jam atau berdasarkan bulan, yang nanti otomatis akan melakukan rekap secara tahunan jika untuk perhitungan pajak PPH biasanya ya. Ya mau nggak mau kita ada di Indonesia ya, dan itu harus dihitung. Termasuk di dalamnya adjusted. Ada namanya COLA, COLA, Cost of Living Adjustment. Di setiap organisasi atau perusahaan ini berbeda-beda istilah, berbeda-beda perhitungan. Sehingga kalau itu untuk orang IT, maka harus menganalisis dari awal, tidak bisa kemudian disamaratakan. Kemudian misalnya Anda sebagai orang non-IT request gitu ya ke satu software host, dan software host itu langsung judgment. Ini saya sudah pernah membuat seperti ini di perusahaan X. Jadi perhitungannya seperti ini, wah itu nggak boleh. Itu pihak software hostnya juga harus di warning bahwa tidak ada satupun perusahaan yang memiliki sistem yang sama persis. Semua pasti punya keunikan, uniqueness. Cost of living adjustment ini misalnya uang makan, uang transport. Kalau itu diberi tunjangan kendaraan maka ada reimburse uang bahan bakar. Kalau tugas luar kota, bahkan ada beberapa kalau tugas luar kota ada diberikan uang domisili sementara. Ya, cost of living adjustment. Seniority pay, merit pay. Jadi tunjangan yang berbeda ya, penghargaan yang khusus berdasarkan masa kerja.
berdasarkan golongan. Meskipun tidak punya jabatan, tapi karena golongannya lama atau tua tunjangan kerjanya, maka dia punya adjusted. Incentive pay, variable pay, berdasarkan target, berdasarkan KPI, berdasarkan skill khusus, sertifikasi khusus. Pay for knowledge and skill based pay itu tadi. Dia masih muda kok lebih tinggi ya, karena dia punya sertifikasi khusus misalnya. Karena dia punya pengalaman khusus. Ya. Ini yang harus ada di e-compensation. Lebih khusus lagi harus ada di e-payroll. Dengan perhitungan yang transparan. Legally require benefit. Asuransi. Di Indonesia sudah ada peraturan pemerintah tentang itu, dan itu wajib. Kita bernaung di bawah BPJS Ketenaga Kerjaan. Pak, perusahaan itu memiliki asuransi di luar BPJS ya, silahkan, itu lebih baik. Unemployment insurance, jadi asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, PHK, dirumahkan segala macam. Tunjangan hari tua atau tabungan hari tua, apapun itu istilahnya. Retirement insurance, benefit for dependent, bagi keluarga, bagi anak. Ada yang perusahaan atau organisasi yang mengalokasikan dana pendidikan untuk anak-anak. Tunjangan asuransinya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk istri, terutama yang tidak bekerja. Disability benefit, ini khususnya untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki resiko tinggi, manufaktur, pertambangan. Jadi jika terjadi sesuatu hingga akhirnya ke arah disabilitas, cacat, entah itu temporer atau permanen, maka ada tunjangan khusus untuk itu. Tunjangan kesehatan dan kompensasi pekerja. Misalnya di masa pandemi seperti ini, bekerja dari rumah atau dirumahkan sementara, ya, itu semua ada di dalam perhitungan e-compensation. Family and medical leave, cuti khusus, cuti melahirkan, atau untuk pria cuti untuk menemani istri melahirkan. Ada beberapa organisasi atau perusahaan punya cuti khusus untuk punya hajat, menikahkan anaknya, khitan, atau apapun. Ada cuti khusus tertentu untuk periode tertentu, cuti sabatikal. Yang itu harus masuk ke dalam sistem. Dan sekali lagi harus transparan. Dan di dalam payroll itu ada perhitungan kontribusi individual berdasarkan apa yang dimiliki oleh karyawan atau pegawai tersebut, job knowledge, job performance. Yang males beda dengan yang rajin, yang memenuhi target beda dengan yang ya pokoknya kerja saja. Dan berdasarkan value, berdasarkan grade, tingkatan, ya, dan memiliki minimum dan maksimum. Itu yang harusnya ada di e-compensation. Lebih khusus lagi di e-payroll. Ini contoh yang lumayan mahal ya, milik Oracle. Jadi sangat spesifik dan kuat. Misalnya itu ada work location, khususnya untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi yang punya banyak cabang, disparsitas geografis, ya. Kemudian ditugaskan secara dinamis ke cabang sini, ke cabang sana, mutasi, penugasan,
entah itu temporer atau permanen. Ini kalau yang berbasis mobile, e-payroll terutama, khususnya untuk orang Indonesia, ada kasbon, nah itu yang paling banyak di banyak perusahaan ya. Ada peminjaman, ada cicilannya. Kemudian ada payslip yang di tengah. BPJS yang dicari banyak perusahaan untuk dihitung secara otomatis. Atau mungkin punya asuransi yang berbeda. Tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Pajak. Allowance housing, tunjangan untuk domisili perumahan. Sehingga akhirnya ada take home pay, ada overtime. Dan di dalamnya harusnya juga termasuk yang saya sebut di bagian kedua, yaitu time and attendance system. Ada check in, check out, masuk, keluar, datang, pulang. Form lembur, form cuti, kalender. Kenapa harus ada kalender? Karena kita di Indonesia mengenal hari libur nasional dan cuti bersama. Dan transparan bagi karyawan itu sendiri, ada data absensinya. Ada notifikasi misalkan untuk perusahaan atau organisasi yang menerapkan proses shift. Dan masih banyak lagi yang harus ada. Tapi ingat, di banyak perusahaan, di banyak organisasi, sistem informasi absensi seperti ini itu adalah prioritas terakhir biasanya dibandingkan dengan sistem informasi akuntansi, produksi, penjualan, begitu. Padahal ini penting ya, karena bagi kita yang di MSDM, bahwa manusia adalah aset yang terpenting. Jadi secara umum kompensasi itu banyak, ada indirect, ada yang direct, ada yang monetary, ada yang non monetary, ada yang tangible terlihat, ada yang intangible tidak terlihat. Tetapi pihak manajemen, pihak karyawan, pihak pegawai biasanya hanya melihat yang tangible, regular pay, wages, insentif, bonus. Tapi seringkali mengabaikan yang intangible, office facility, ya, psychology of mind, kenyamanan bekerja, asuransi, perhitungan pajak, tunjangan hari tua. Ya, tapi untuk membuat compensation yang baik, maka komponen-komponen di kompensasi itu harus include. Dan itu berbeda atau unik di tiap perusahaan atau organisasi. Bagi pihak manajemen, itu harus meminta itu dianalisis awal sebelum sistem compensation dibuat. Bagi pihak IT, harus mengikut sertakan itu semua di dalam analisis awal dan harus melihat komponen-komponen yang ada di dalam perusahaan itu, karena setiap perusahaan itu unik. Dan meskipun di Indonesia lebih banyak berorientasi kepada e-payroll, tetapi harus dikembangkan lebih jauh menjadi e-compensation, termasuk di dalamnya penilaian kinerja, terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi. Itu untuk sementara materi kita tentang e-compensation. Mulai dari bagian ke-1 sampai terakhir. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.